Shalom. Philadelphia. Kasih saudara. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan pada saat ini kita boleh berkumpul. Kita memuji Tuhan. Kita tiba saat pada pagi ini walaupun cuaca pada pagi ini cuaca hujan, tapi kita tetap mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji, meninggikan namanya. Kita angkat pujian. Semua baik. Haleluya. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih
Haleluya, haleluya. Kami sembahkan, kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Kami rasakan Tuhan, Kau sudah hadir di tengah-tengah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang besar itu Tuhan menaungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh beribadah pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai Tuhan ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Pada hari ini ya Bapa, Kau menyertai Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu beserta Tuhan untuk kami semua Tuhan. Para pelayan-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati ya Bapa, mengurapi setiap kami ya Bapa, para WL, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita pada pagi ini, kita mau memuji, kita mau meninggikan Dia, kita mau datang ke bait-Nya. Kita mau bersyukur pada hari ini. Haleluya. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita mau meninggikan Dia. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya
bukan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala
segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saya percaya Tuhan mengasihi kita, amin. Untuk itu kita sudah memuji, kita membesarkan Dia. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian, hidupku adalah penyembahan. Biarlah kita mau menyembah, kita mau tinggikan Dia, karena Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya
ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan.
Haleluya. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian kami, penyembahan kami boleh naik di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk pimpinan-Mu. Kalau tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu Bapa, urapi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh belajar untuk mengikuti akan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, urapi dengan urapan yang khusus ya Bapa. Segala kuasa yang tidak berkenan pada saat ini kami mau tolak, ikat, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Hanya kuasa-Mu saja yang boleh bekerja pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Serahkan buat Shalom saudara-saudara. Haleluya. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah tiba di tahun 2021. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Siapa yang merasa bersyukur, lambaikan tangannya dimanapun kita berada. Di gereja, di rumah masing-masing. Haleluya. Nah, tema kita di tahun ini adalah tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Dan untuk bulan Januari, subtemanya adalah firman dan pilihan. Jadi kita akan tekankan di bulan Januari ini mengenai pilihan. Jadi judul dari khotbah saya pada pagi hari ini adalah belajar memilih yang benar. Belajar memilih yang benar. Nah, dalam hidup ini sangat penting sekali untuk kita mengambil pilihan yang tepat, pilihan yang benar di dalam dunia ini. Apalagi sekarang keadaan krisis ya. Krisis pandemi ini, krisis ekonomi, krisis kesehatan, dan ada juga yang kena krisis keluarga. Itu membutuhkan kita semua untuk mengambil pilihan-pilihan di dalam hidup ini. Dan salah mengambil pilihan bisa berakibat fatal, saudara. Satu pilihan saja, salah itu bisa berakibat fatal. Dan saya yakin sekali juga di tahun 2021 ini, Tuhan akan mengizinkan kita mengambil banyak sekali pilihan. Jadi tahun 2021 ini akan ada banyak pilihan yang kita akan ambil. Nah, pilihannya kalau kita bicara mengenai pilihan seperti apa sih? Ada pilihan yang sederhana gitu kan, seperti apa yang kita makan gitu ya, naik kendaraan apa gitu ya, siapa yang kita temui, itu mungkin sesuatu yang sangat sederhana. Tapi mungkin sampai ada yang tahun ini Tuhan izinkan kita mengambil pilihan-pilihan yang besar sekali. Seperti kita harus pindah rumah ke satu lokasi yang baru, pindahnya di daerah mana nih, lingkungannya seperti apa. Terus kita diizinkan Tuhan untuk memilih pasangan hidup, mungkin jodoh. Atau mungkin Tuhan mengizinkan kita untuk memilih mungkin pekerjaan baru. Mungkin karena krisis yang masih berkepanjangan di 2021 ini, Tuhan mengizinkan kita untuk pindah pekerjaan. Jadi kita harus memilih pekerjaan yang baru. Nah, itu adalah pilihan-pilihan besar yang kita harus ambil. Nah, saya yakin setiap dari kita rindu untuk bisa mengambil pilihan yang tepat. Nah, tapi bagaimana caranya? Di dunia yang serba kompleks ini, kita harus mengambil pilihan dan keputusan. Siapa yang rindu untuk mengambil pilihan yang tepat di tahun 2021 ini? Angkat tangannya, haleluya, amin. Saya percaya setiap dari kita rindu untuk mengambil pilihan yang tepat ya. Saya percaya saudara di rumah masing-masing juga rindu untuk mengambil pilihan yang tepat, pilihan yang benar. Nah, kita mau belajar di Alkitab, satu tokoh, orang yang mengambil di tokoh Alkitab ini, yang mengambil pilihan yang salah. Nah, kita bisa belajar dari orang yang benar, yang melakukan sesuatu yang benar, kita bisa belajar dari dia kan. Tapi kita juga bisa belajar dari orang yang melakukan sesuatu yang salah. Nah, kalau kita belajar dari orang yang salah, gimana cara belajarnya? Iya, jangan lakukan apa yang dia lakukan gitu kan. Lakukan yang bertentangan dengan dia.
yang berbeda. Nah, kita akan belajar dari orang ini gitu ya. Dia melakukan sesuatu yang salah. Nah, nama tokoh yang saya akan bahas ini, pada hari ini kita akan bahas adalah Lot. Siapa Lot? Lot adalah keponakan Abraham. Jadi ceritanya pada saat Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu gitu ya, yang kita tahu akhirnya dia pergi ke Kanaan, dia pergi bersama dengan Lot keponakannya. Nah, ini cerita mengenai pada saat Abram dan Lot berpisah. Jadi namanya masih Abram saat itu. Kita akan baca di Kejadian 13 ayat 1 sampai 13. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara, kita akan baca Kejadian 13 ayat 1 sampai 13. Abram dan Lot berpisah, saya akan bacakan. Saya bacakan ayat 1 yang ganjil, saudara baca ayat yang genap ya, saudara. Oke, bersama-sama. Saya baca terlebih dahulu. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ayat kedua. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Mari kita baca bersama-sama. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara, terima kasih. Haleluya. Nah, kita tahu kejadiannya, saudara mungkin udah tahu juga ya, orang Sodom dan Gomora melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga kota-kotanya dihancurkan, dimusnahkan dengan belerang dari langit, dan Lot harus kabur dari tempat itu dengan tidak membawa apa-apa, dan istrinya akhirnya menjadi tiang garam. Jadi jelas pilihannya Lot itu adalah pilihan yang salah, membawa kehancuran. Nah, kita mau mempelajari dari tokoh ini, dari Lot, yang tidak dilakukan sama Lot. Sehingga pilihan yang diambil oleh Lot adalah salah karena dia tidak melakukan hal-hal ini. Kita mesti melakukan hal yang sebaliknya sehingga kita bisa melakukan dan memilih pilihan yang benar. Jadi belajar dari apa yang tidak dilakukan Lot dalam mengambil pilihan dan keputusan. Amin. Mau kita belajar bersama-sama, saudara? Amin. Nah, yang pertama, untuk kita mengambil pilihan yang tidak dilakukan Lot, yang pertama, bagaimana kita untuk mengambil pilihan yang benar? Kita harus belajar untuk mengawali setiap pilihan dengan doa. Amin. Kita yang pertama harus belajar untuk mengawali setiap pilihan dengan doa. Dalam setiap pertimbangan harus berdoa. Lot tidak berdoa, tapi Abram berdoa. Kejadian 13 ayat 4 tadi dikatakan, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Kejadian 13 ayat 4, di situ Abram berdoa dulu. Tapi kalau Lot itu tidak berdoa. Lot itu melihatnya dengan kekuatannya dia, dengan mata jasmaninya dia. Pada saat ada pilihan, Abram itu datang dan berdoa kepada Tuhan. Tapi Lot,
Pada saat ada pilihan, dia melihat dengan kekuatannya dia, dengan mata jasmaninya. Itu beda sama apa yang Tuhan akan berikan yang baik gitu ya. Kejadian 13 ayat 10, di sini jelas dikatakan, Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lot itu tidak berdoa, dia pakai kemampuan sendiri. Di sini jelas dia pakai kemampuannya, dia memandang pandangan dan dilihatnya. Dia ngelihat, dia pandang, wah kelihatannya Sodom dan Gomora itu baik. Seperti taman Tuhan tadi jelas di situ. Padahal kita tahu itu bukan taman Tuhan, tidak ada Tuhan di situ. Tuhan hancurkan makanya tempat itu. Nah, jadi beda sekali. Orang yang mengambil pilihan dengan tidak berdoa, dia mengambil pilihan dengan kemampuannya, dengan kekuatannya sendiri, dengan pengalamannya, dengan pikirannya, dengan kepintarannya. Nah, Abraham beda. Abraham berdoa. Nah, pada saat Abraham berdoa, dia mengambil keputusan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan Abraham memandang tempat yang Tuhan kasih bukan dengan mata jasmani, bukan dengan kemampuan kekuatannya seperti tadi Lot. Tapi dia memandangnya dengan mata iman. Karena itu apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita lihat jelas di Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Di situ tadi kita sudah baca. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu. Yang bilang suruh pandang adalah Tuhan. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang suruh Abraham memandang, Tuhan yang suruh Abraham melihat. Dan tempat yang diberikan akan sampai kepada keturunannya selama-lamanya. Tempatnya Lot, apakah sampai selama-lamanya? Tidak, dia baru tinggal sebentar udah dihancurin sama Tuhan. Itulah bedanya. Pada saat kita mengawali pilihan kita dengan doa, kita memakai kekuatan yang dari Tuhan. Kita bukan memakai kekuatan jasmani kita, bukan memakai pandangan mata kita. Kita memulainya dengan memakai pandangan dari Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7 jelas berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini adalah hidup dengan iman. Dan pada saat kita hidup bersama dengan Tuhan, berdoa dan kita berkonsultasi dan berbicara kepada Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang kita tidak ketahui. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan ku memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Nah, pertanyaannya kepada kita, seberapakah sering kita mengawali hari kita dengan saat teduh dan doa? Karena kita tahu pada saat kita bangun pagi, kita akan mengambil pilihan-pilihan sepanjang hari. Ada banyak pilihan yang Tuhan izinkan terjadi di hadapan kita. Apakah kita memulainya dengan doa? Apakah kita selalu memulai dengan saat teduh? Itu sangat penting, saudara. Sebelum kita mengambil keputusan, apalagi sesuatu yang penting, kita berlutut terlebih dahulu dan tanya Tuhan. Berlutut terlebih dahulu dan tanya Tuhan. Amin. Saya suka sekali dengan orang yang kadang-kadang kalau lagi ada sesuatu yang penting terus dia bilang, nanti tunggu dulu, saya berdoa dulu, saya tanya Tuhan dulu. Itu bagus banget, saudara. Berdoa dulu, tanya Tuhan, nanti Tuhan kasih kedamaian, nanti Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Nanti Tuhan akan memberitahu kepada kita. Amin. Atau jangan kita seperti Lot, yang begitu kita ngelihat ada satu kesempatan, dan kesempatan itu seperti taman Tuhan, kayaknya wah keren banget, indah banget, kayaknya bagus banget, kayaknya udah pasti ini dari Tuhan nih, karena begitu keren, karena begitu indah pilihannya. Kalau jodoh begitu cantik, begitu ganteng, oh ini dari Tuhan nih, langsung aja kita pilih tanpa kita bawa ke dalam doa terlebih dahulu. Apakah kita seperti itu? Hati-hati saudara, salah memilih itu berbahaya. Jadi kita harus mencari wajah Tuhan dulu. Pada saat kita mencari wajah Tuhan, Tuhan akan memberitahu kepada kita
apa yang kita harus pilih. Cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Bapak Gembala pernah bilang, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mendekat kepada Tuhan. Orang yang cari wajah Tuhan, orang yang berdoa. Dan di Mazmur 25 ayat 12 ini jelas sekali dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Haleluya. Jelas sekali Tuhan kasih tahu kepada siapa yang takut akan Tuhan, yang mendekat kepada Tuhan, yang mencari wajah Tuhan, yang berdoa, jalan yang harus dipilihnya. Haleluya. Jadi yang pertama, sebelum kita memilih, apakah itu sesuatu yang besar, apakah sesuatu yang kecil? Awalilah dengan doa. Nah yang kedua, bagaimana kita untuk mengambil pilihan yang benar? 2, kita harus belajar untuk memahami prinsipnya Tuhan, yaitu firman Tuhan, sebagai dasar atau fondasi untuk kita memilih, saudara. Yang kedua, belajar untuk memahami prinsipnya Tuhan atau firman Tuhan sebagai dasar untuk kita memilih. Tadi kita sudah mendengar tema kita bahwa tinggallah di dalam aku, kata Tuhan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Itu menjadi dasar kita untuk kita memilih. Mazmur 1 ayat 1-3. Ayat yang sangat terkenal. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Nah, pada saat kita memilih, yang menjadi barometer kita, yang menjadi ukuran kita dalam mengambil keputusan adalah firman Tuhan, saudara. Mazmur 1 ayat 2 tadi berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya selalu berpikir dulu, gimana sih orang merenungkan Taurat siang dan malam, ya? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apakah dia sedikit-sedikit dia buka Alkitab, sedikit-sedikit dia buka Alkitab? Saya rasa tidak seperti itu. Kita buka Alkitab, kita baca pagi hari saat teduh, tapi merenungkan siang dan malam itu saya mendapatkan rema adalah pada saat kita mengambil keputusan-keputusan. Setiap hari ada keputusan, ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil sepanjang hari. Dan kita renungkan firman Tuhan ini. Ini bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak? Ini bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak? Ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Baru saya ambil pilihan itu. Jadi itu yang disebut merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, tadi di situ ada yang menarik. Yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, Abraham jelas dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik atau orang tidak percaya. Kalau dia berjalan sesuai dengan nasihat orang yang tidak percaya, pasti dibilangin, Abraham, mau-maunya kamu diajakin berantem sama keponakan kamu. Kamu kasih tahu siapa yang jadi om dong. Gitu, kamu bilangin dia, kamu taruh dia di tempatnya. Pasti orang dunia akan bilang seperti itu. Tapi Abraham itu tidak mau berantem sama Lot tentang perebutan tanah. Dia menghindari konflik dan mengalah. Kenapa? Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Abraham melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Abraham bilang bahwa oke, menurut firman Tuhan kayaknya lebih baik saya tidak berantem, saya mengalah saja. Tidak baik kalau kita kan kerabat gitu. Tadi kan kita baca. Jadi itu yang dilakukan oleh Abraham. Nah, kita percaya bahwa apa saja yang dibuatnya berhasil kalau keputusannya sesuai dengan firman Tuhan. Berarti apa pilihan kita, tadi yang kita baca perbuatannya berhasil adalah berarti pilihan kita adalah pilihan yang benar, berhasil. Mazmur 119 ayat 105 ayat yang sangat terkenal sekali berkata, 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kaki dan jalan itu bicara apa sih? Kaki itu bicara di mana kita harus melangkah, di mana kita harus memilih. Dan jalan itu bicara mengenai pilihan. Nah, jalan ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan, ada jalan kemana gitu ya. Nah, ini bicara mengenai jalan kita dan kaki kita akan diterangi oleh Tuhan. Dan kita bisa membuat pilihan yang terang. Nah, kalau kita bilang pilihan yang terang adalah pilihan yang benar. Kalau pilihan yang gelap berarti pilihan yang salah. Ini pilihan yang terang berarti pilihan yang benar. Haleluya.
Nah, pertanyaannya adalah, maukah kita memilih melakukan firman Tuhan? Atau kita memilih keenakan kita saja? Nah, di tengah pandemi saat ini, kita kan seperti sekarang ibadahnya ibadah online gitu ya. Nah, sangat mudah sekali untuk kita tidak memprioritaskan ibadah karena tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu saudara ibadah atau tidak ada yang tahu gitu kan. Ibadah saudara di rumah pakai YouTube gitu kan, mendengarkan. Dan ada juga yang bilang, aduh gampang lah kan ibadahnya di rumah gitu ya. Udahlah jangan diprioritasin gitu ya. Atau kita mau tetap prioritaskan ibadah. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan kita percaya juga bahwa ada berkat di dalam ibadah. Di 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Haleluya. Jadi pada saat kita mengambil keputusan saudara, jadikan firman Tuhan yang ada di dalam kita itu filter. Makanya saudara harus tinggal di dalam firman. Kenapa penting tinggal di dalam firman? Karena saudara harus mengisi diri saudara dengan firman Tuhan. Sehingga pada saat pilihan itu datang, pilihan itu jatuh, saudara tahu firman Tuhannya. Contohnya saudara yang mencari jodoh, tapi saudara ada lelaki, perempuan yang cantik yang dekat dengan saudara tapi beda dengan saudara. Saudara tahu beda, tidak sama, tidak sepadan dengan engkau. Dan firman Tuhannya berkata apa? Terang dan gelap tidak boleh bersatu. Saudara jelas. Nah, saudara bisa tahu itu gimana pada saat saudara tinggal dalam firman. Jadi itu jadi filter kita untuk memilih saudara. Pada saat ada filter itu, kita bisa memilih yang benar. Nah, yang ketiga sekarang, bagaimana kita bisa supaya kita memilih yang benar? Yang ketiga, cara kita untuk memilih yang benar adalah kita belajar untuk kita mempelajari terlebih dahulu atau menginvestigasi terlebih dahulu sebelum mengambil pilihan. Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita kepintaran untuk kita menginvestigasi terlebih dahulu. Tadi kita lihat di Kejadian 13 yang tadi ayat 13, kita tahu bahwa Sodom itu adalah jahat sekali gitu ya. Kita tahu tadi sangat jahat dan berdosa di mata Tuhan. Tapi kita juga tahu di ayat yang ke-10 tadi, Lot itu melihatnya, memandangnya dari jauh, melayangkan. Nah, kata melayangkan pandangannya dan dilihatnya kan melayangkan, berarti kan dia melihat dari jauh. Bahwa seluruh lembah Yordan gitu ya, seperti taman Tuhan. Nah, ini salah. Kalau Lot terlebih dahulu dia menginvestigasi, dia mengecek dulu terlebih dahulu dan dia menimbang-nimbang, dia mengevaluasi dulu. Pastilah mereka tahu bahwa oh ini jahat nih, kotanya nggak benar, ada kejahatan-kejahatan amoral di sini. Wah pasti gak akan baik buat keluargaku semua. Saya gak akan pilih tinggal di Sodom dan Gomora. Pastilah dia akan berpikiran seperti itu. Tapi Lot langsung mengambil pilihan begitu dia melayangkan pandangan tanpa menginvestigasi, tanpa meneliti terlebih dahulu. Nah ini ada sesuatu yang menarik. Pada saat orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan, itu kan Tuhan yang menyuruh ke tanah Kanaan, tapi Tuhan suruh mengintai dulu. Bilangan 13 ayat 2. Bilangan 13 ayat 2 Tuhan berbicara seperti ini. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Nah mereka disuruh ke Kanaan tapi Tuhan suruh mengintai terlebih dahulu. Itu menarik saudara. Jadi kita tahu bahwa Tuhan kasih kepintaran kepada kita dan juga pengetahuan dan hikmat untuk kita menimbang dulu, menjadi bijak dan menjadi kritis dalam kita mengambil pilihan. Nah, pada saat Daud mengalahkan Goliat contohnya, dia memilih memakai ketapel. Dan dia memilih gak mau pakai baju zirah yang dipakaikan oleh Saul yang berat-berat itu. Kenapa? Walaupun dia datang dengan nama Tuhan, dan Tuhan yang kasih kuasa, tapi saya percaya bahwa Daud mempelajari terlebih dahulu. Apa yang dia pelajari? Dia pelajari kalau dia pakai baju zirah, dia nggak bisa lincah gerak kiri kanan. Dia pelajari.
keunggulan dia sebagai orang yang kecil melawan orang besar adalah dia harus lincah. Ya kan? Dia nggak boleh nggak lincah. Dia sekali kena pukul mati, dia harus lincah. Jadi dia nggak mau pakai baju sirah, dia mempelajari dulu, dia menginvestigasi. Dia pakai ketapel, kenapa? Karena ketapel adalah keahlian dia nggak pernah pakai pedang. Dan dia pakai ketapel, kenapa? Karena dia pakai ketapel, Goliat akan meremehkan dia. Sehingga Goliat jadi lengah. Dan pada saat Goliat lengah, Daud juga menginvestigasi. Nah, si Goliat ini pakai baju zirah, dia pakai baju zirah yang kuat, tapi dia menginvestigasi. Jidatnya itu tidak terbungkus dengan baju zirah. Makanya pada saat Daud melempar ketapelnya, yang dia sasar adalah jidatnya Goliat. Dan dia tahu orang sebesar apapun, kalau ditembus ininya, jidatnya pasti mati. Nah, Daud mempelajari dulu sebelum dia masuk ke dalam satu peperangan yang luar biasa melawan suatu tentara yang besar yang gak ada yang berani. Itulah saudara. Nah, pertanyaannya saudara, maukah kita mempelajari dulu? Atau kita bilang bahwa contohnya kita ditraktir makan enak di restoran Padang saudara. Dan kita bilang puji Tuhan, ini berkat Tuhan gitu ya, kita hajar semua. Padahal kita tahu kolesterol kita tinggi saudara. Pelajari dulu dong, di Padang itu ada banyak makanannya saudara. Jangan makan gulai otak, makannya ayam pop. Itu kan di Padang juga sama. Nah saudara tahu dong, saudara pelajari gitu kan. Nah itu penting saudara. Jadi pada saat kita di masa krisis ini mungkin ada banyak kesempatan yang Tuhan kasih kepada kita mungkin untuk kita bisnis dan segala macam. Jangan gegabah saudara pelajari terlebih dahulu. Jangan bilang bahwa oh kayaknya bisnisnya oke nih, investasinya bagus nih, udah kita ambil aja. Padahal ditanyain oke untungnya dari mana ya, profitnya gimana ya, nggak tahu gitu ya. Nah itu kita harus pelajari saudara. Tuhan mau di Alkitab berkata kita cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati saudara. Jadi yang ketiga pelajari terlebih dahulu, investigasi terlebih dahulu. Dan yang terakhir yang keempat adalah kita belajar untuk terbuka dan diskusikan dengan orang lain. Ada second opinion, tapi dari orang-orang seiman yang dapat dipercaya dan penuh akan firman. Jadi mereka menjawabnya sesuai dengan firman Tuhan. Contoh yang paling gampang adalah Bapak dan Ibu Gembala sebelum kita mengambil satu pilihan. Yang keempat adalah kita belajar untuk terbuka dan diskusikan dengan orang lain. Yaitu adalah orang-orang yang seiman sebelum kita mengambil keputusan. Nah kesalahan dari Lot, tadi Lot itu tidak bertanya dulu. Kejadian 13 ayat 11 tadi jelas sekali berkata, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Di sini Lot disuruh milih, dia pilih langsung. Padahal kan bisa aja dia bilang, kan dia kan keponakan, mestinya kan dia bilang, Om Abraham gimana Om? Menurut Om, saya yang mana ya pilihnya ya? Atau Om pilih duluan deh Om. Nah harusnya kan seperti itu. Tapi dia tidak lakukan itu. Amsal 15 ayat 22 ini jelas berkata, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Di Amsal 24 ayat 6 dikatakan juga, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Haleluya. Jadi sangat penting bahwa penasihat yang menasihati kita itu adalah penasehat yang mengerti akan firman Tuhan saudara. Jadi bukan berarti saya katakan harus ada penasehat, oh saudara bertanya kepada sembarangan orang saudara. Saudara bertanya kepada orang yang tidak mempunyai dasar firman Tuhan saudara. Saudara bertanya kepada orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu bahaya saudara, itu sama bahayanya dengan saudara tidak bertanya kepada orang. Kalau saudara tanya kepada orang yang salah. Saya akan membawa ke satu terakhir kita akan lihat satu contoh, satu tokoh yang dimana dia salah mengambil keputusan. Nah kita akan lihat tokoh yang salah mengambil keputusan, nama tokoh itu adalah Rehabeam.
Nah, kita bisa baca sendiri di rumah karena ini cukup panjang gitu ya. Di 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 19. Saya tidak akan baca lebih detail karena cukup panjang, tapi saudara bisa baca. Di situ sebetulnya Rehabeam itu adalah anak dari Salomo dan dia adalah pewaris tahta kerajaan Israel. Dan apa yang terjadi adalah pada saat Salomo meninggal, Rehabeam diangkat menjadi raja. Dan pada saat Rehabeam diangkat menjadi raja, ada orang-orang yang datang kepada Rehabeam yang dipimpin oleh Yerobeam yang bertanya bagaimana mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak ya gitu yang ditanggungan kepada mereka yang dulu sudah diberikan oleh Salomo. Nah, si Rehabeam itu pada saat ditanya seperti itu, apakah mereka akan memberatkan atau akan diringankan atau apa? Dia bertanya gitu ya ke Rehabeam. Dan Rehabeam apa yang dilakukan? Dia bertanya kepada 2 kelompok orang. Dia berkonsultasi dengan 2 kelompok orang. Yang pertama, dia berkonsultasi dengan penasehatnya Raja Salomo yang berkata sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan baca aja 1 Raja-Raja 12 ayat 7 di sini. Penasehat Salomo berkata, mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Nah itu, dikatakan di situ mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu kalau engkau menjawab dengan sesuatu kata-kata yang baik. Tetapi yang ayat ke-8-nya, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Ayat ke-9 di sini dikatakan, katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah betanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah yang harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berikanlah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku, maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi Rehabeam dengar saran daripada orang-orang sebayanya dan bilang, kita tekan aja, tunjukin kekuasaan kita, tunjukin power dari engkau, beda dengan power dari ayahmu, lebih hebat lagi. Dan apa yang terjadi? Karena dia lakukan itu, Yerobeam dan tua-tua itu marah sehingga kerajaannya terpecah 2. Dan yang ikut dengan Rehabeam cuma kerajaan Yehuda dan yang lain itu ikut dengan kerajaan Israel. Ini yang terjadi saudara pada saat saudara mengambil keputusan yang salah, pilihan yang salah karena mendengarkan orang yang salah saudara. Dan kesimpulan adalah konsekuensi kita pada saat kita mengambil keputusan yang salah. Lot konsekuensinya sangat besar saudara. Yang terjadi adalah hartanya habis semua, hangus dibakar. Hancur bersama dengan Sodom. Yang terjadi dengan Lot adalah keturunannya tidak ada yang diberkati. Yang terjadi adalah pernikahan insest yang pertama terjadi dengan Lot, dengan anak-anak perempuannya. Yang terjadi adalah keturunan-keturunan mereka adalah keturunan-keturunan yang tidak diberkati Tuhan. Yang menjadi musuh dari Israel. Itu yang terjadi dari Lot. Dan Rehabeam kita sudah lihat, konsekuensinya adalah Israel terpecah 2. Jadi saudara, biarlah kita memilih yang benar. Saya tanya lagi saudara, siapa yang ingin memilih yang benar, angkat tangannya? Amin. Jadi kesimpulannya, jadi saudara belajar yang memilih yang benar dengan kita, bagaimana? Yang pertama, mengawali dengan doa saudara. Yang kedua, mendasari dengan firman Tuhan, pilihan kita. Yang ketiga, kita meneliti terlebih dahulu, menginvestigasi terlebih dahulu, mempelajari terlebih dahulu sebelum kita memilih. Dan yang terakhir, kita meminta nasihat dari orang beriman yang hidupnya didasari oleh firman Tuhan sebelum kita memilih. Haleluya.
Saya percaya saudara bahwa pilihan apapun yang kita ambil di tahun 2021, kita bisa memilih yang benar kalau kita melakukan hal-hal yang tadi kita sudah bahas. Yang akan membawa kita terus naik, tidak akan pernah turun. Yang membawa berkat Tuhan terus mengalir kepada kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh mempelajari Tuhan, bagaimana kami Tuhan boleh Tuhan belajar untuk memilih yang benar Tuhan. Kami belajar dari Lot Tuhan yang sudah memilih yang salah dan kami melakukan yang bertentangan dengan itu. Supaya kami bisa memilih yang benar sesuai dengan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Ajar kami untuk kami mengawali pilihan kami dengan doa. Dan ajar kami untuk menghidupi firman Tuhan sehingga firman Tuhan boleh menjadi barometer kami. Dalam kami memilih satu pilihan Tuhan. Dan ajar kami untuk kami boleh mempunyai hikmat dan kepintaran yang Engkau berikan untuk kami meneliti, menginvestigasi, mempelajari terlebih dahulu sebelum kami memilih Tuhan. Dan terakhir kami akan meminta nasihat daripada orang yang beriman, orang yang mempunyai firman di dalam hidupnya untuk memberikan kami masukan untuk kami bisa memilih yang benar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mampukan kami biar firman yang kami dengar boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dan berkati setiap dari kami yang ada di rumah dengan berkat-Mu. Kesehatan, perlindungan dari segala sakit penyakit dan virus yang ada. Dan kami percaya kami bisa hidup di tahun 2021 ini. Berjalan dan mengambil pilihan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati Esra, Tuhan memberkati saudara semua yang telah mendengarkan firman Tuhan di ibadah raya pada hari ini. Banyak dalam kehidupan kita senang dan susah, gagal dan berhasil. Itu kalau kita renungkan kembali dimulai dengan keputusan-keputusan kita pada waktu kita memilih. Banyak mereka yang kecewa dengan pekerjaannya, bahkan dengan keluarganya, dengan sekolahnya, karena pada waktu awal mereka memilihnya bukan dengan mengikuti apa yang tadi kita dengar sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah tahun 2021 sejak awal tahun ini kita mohonkan petunjuk dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah punya rencana dalam kehidupan kita. Yang percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, katakan amin. Dan rencana Tuhan itu adalah rencana damai sejahtera. Artinya setiap pilihan-pilihan kita yang kita akan jalani di tahun 2021 ini akan membawa damai, sejahtera, kecukupan, tidak berkekurangan. Bukan rancangan kecelakaan, kata Yeremia 29 ayat 11. Artinya juga satu rencana yang membawa kita kepada keamanan, security yang luar biasa dan membawa kepada masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati saudara semua, tetap semangat. Ya, kita percaya satu kali kita akan berkumpul. Kita percaya ini pandemi juga akan berakhir. Ya, saudara-saudara yang sudah divaksin, puji Tuhan. Yang belum, mari kita berdoa supaya dalam waktu singkat kita semua bisa masuk ke zaman baru yang disebut herd immunity. Ya, artinya kita yang kebal-kebal terhadap pandemi ini. Saudaraku,
Hari Rabu tetap ada ibadah doa, pujian, dan penyembahan di mana kita bisa bertanya kepada Tuhan. Jam 7.30 lewat Zoom yang dibagikan. Saudara yang belum dapat bisa memintanya. Hari Kamis ada ibadah, pujian, kesaksian, dan firman Tuhan. Kita akan bersaksi dan memperdalam firman Tuhan. Saudaraku, di layar saudara juga ada rekening-rekening gereja kita untuk saudara bisa memberi. Ya, berilah maka saudara juga akan diberi. Keputusan untuk memberi adalah satu keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab apa yang engkau tabur itu engkau akan tuai satu kali kelak. Puji Tuhan, sekali lagi Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdiri, kita akan akhiri kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Bapa di surga, terima kasih buat kehadiran, buat berkat-Mu, buat lawatan-Mu dimanapun saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang kekasih berada. Terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kiranya itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah benih kebenaran firman-Mu tertanam di hati-hati kami yang baik dan akan bertumbuh dan berbuah lebat. Bapa, kiranya Engkau tinggal di dalam hidup kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat seluruh saudara-saudara kami yang telah melayani, para pelayan-Mu baik di ibadah raya ini, baik di ibadah sekolah minggu, baik di ibadah teens. Turunkanlah berkat kasih karunia-Mu bagi saudara-saudara kami. Biarlah mereka lebih dan lebih lagi bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah sembuhkan dari COVID-19 beberapa saudara kami yang terkena. Dan kami percaya juga mereka yang sedang dalam isolasi diri, bahkan dalam perjuangan untuk menghadapi kesembuhannya, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mempercepat kesembuhannya, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan iman yang teguh. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami semua dengan damai dan sejahtera-Mu. Kami percaya kasih karunia-Mu bagi bangsa dan negara kami. Indonesia penuh dengan damai-Mu, Indonesia penuh dengan shalom-Mu. Kota Jakarta dilawati Tuhan, biarlah di kota kami pun damai Tuhan terus melimpah. Tuhan tolong Bapak Presiden, Tuhan tolong seluruh menteri-menteri, Tuhan tolong seluruh aparat pemerintah
untuk tetap mempertahankan NKRI dan membawa Indonesia menuju kepada keadaan yang jauh lebih baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan memohonkan penyertaan-Mu, memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang saat ini sedang menghadapi musibah bencana alam di mana-mana tempat di Indonesia. Banjir, longsor, gempa bumi, bahkan bencana-bencana angin, puting beliung. Tuhan kuatkan mereka, ajar mereka untuk selalu berharap dan bergantung kepadamu. Tuhan berikan kekuatan kepada kami semua untuk saling mendukung dan mendoakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Segala hormat, puji dan syukur hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua. Sampai ketemu di ibadah-ibadah yang akan datang. Silakan duduk bersaat teduh, haleluya. Amin.